Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini, minggu ini kita mulai lagi untuk renungan doa pagi. Hari ini saya membagikan Lukas pasal 21. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Tiga kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas ada yang mencatat soal ini. Satu yang sangat penting sekali. Lukas punya kespesialannya sendiri. Di pasal 21 saya memberikan tema melewati kesulitan, melihat kekekalan. Kita harus menangkan akan kesulitan sekarang untuk melihat, masuk, dan mendapatkan kedatangan yang kekal. Kedatangan yang kekal yaitu kedatangan Yesus yang akan datang, yaitu tergenapinya seluruh kerajaan surga. Karena terlalu panjang, maka saya menggunakan yang kekal. Pada saat Yesus datang kembali, seluruh dunia akan masuk dalam kekekalan. Tetapi pada saat itu, apakah kamu sanggup untuk bertahan? Hari ini, di pasal ini Tuhan memberi petunjuk bagi kita. Tema boleh panjang sendiri. Ajaran yang benar, yang sesungguhnya, yaitu tetap bertahan di hadapan Tuhan untuk melewati kesulitan, masuk dalam kekekalan yang abadi yang akan datang. Bukan hanya melihat kita bagaimana tanda-tanda yang akan datang dan kapan akan terjadi. Banyak orang yang memperbincangkan masalah ini. Sesungguhnya kapan Yesus yang akan datang tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar murid-muridnya benar-benar mempunyai ajaran, memenangkan segala kesusahan, melihat kedatangan Kristus, kedatangan yang abadi. Pada saat Kristus datang, tetap bertahan. Kamu dan aku, apakah bisa untuk tetap bertahan? Iya, kita harus tetap bertahan. Tetapi sekarang kita harus melewati apa yang kita hadapi, kesulitan ini. Yang sekarang ini sesungguhnya adalah penghakiman dari Tuhan, dan juga satu peperangan rohani yang besar. Karena pada akhirnya kuasa Allah akan besar, tetapi kuasa dari musuh kita juga besar. Jadi merupakan satu peperangan yang sangat besar. Kita melihat di pasal ini, saya bagikan dalam subtema ketiga. Subtema pertama ayat 1 sampai dengan 4. Di sini melihat seharusnya bisa boleh diterusan dari melihat dari pasal 20, pasal 45 sampai dengan 47. Pasal 45 sampai 47 di pasal 20 sampai dengan pasal 21 ayat 1 sampai 4, saya memberikan tema di depan Tuhan harus tetap bertahan. Di hadapan Tuhan harus tetap bertahan. Pada saat para
orang-orang mendengar di situ ada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini ajaran agamanya hanya di penglihatan di luar saja. Tindakan mereka sering suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Dan suka duduk di depan rumah ibadah dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka menelan rumah janda-janda dan mengelabui orang-orang yang doanya panjang dengan doanya yang panjang-panjang. Pada saat itu, bagaimana kepala dari agama mereka? Mereka di situ yang dicari adalah kehormatan, tetapi hati mereka rusak. Para janda tidak punya uang, dan mereka juga mengelabui para janda-janda. Mereka berpura-pura saleh sehingga orang bisa melihat mereka bagaimana doanya yang panjang-panjang. Makin panjang doanya, semakin merasa mereka adalah orang yang saleh atau yang sangat fanatik sekali. Tuhan melihat hati orang. Orang yang seperti ahli Taurat ini akan mendapat hukuman yang berat karena mereka adalah berbuat palsu di hadapan Tuhan. Maka di ayat 21 Yesus mengangkat mukanya. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Orang yang kaya, mereka di bait suci memberikan persembahan dalam peti persembahan. Sangat banyak. Tetapi Yesus juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Yesus melihat hati orang. Dia melihat orang kaya itu memasukkan persembahannya di peti persembahan. Dia tidak berbicara apa-apa, karena mereka di situ memberi dengan kelimpahan mereka. Tetapi orang janda ini 2 peser uang untuk nafkahnya, dia pun persembahkan. Tuhan melihat hati orang. Yesus juga melihat seberapa banyaknya kamu. Tidak usah beri buku bankmu, Yesus juga tahu. Tuhan tahu berapa banyak persembahanmu. Sesungguhnya Tuhan melihat hatimu. Apakah kamu dengan seluruhnya memberikan persembahan? Kamu hidup untuk apa? Ahli Taurat demi kemuliaan, kehormatan agamanya hidup. Mau untuk diangkat orang atau dihormati orang. Dan para tuan-tuan demi uang hidup. Orang yang demikian tidak akan tertahan di hadapan Tuhan. Yesus melihat seorang janda, hanya 2 peser uang. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Seluruhnya diberikan. Yesus memastikan dia berkenan kepadanya. Jadi janda miskin ini, dia dari hatinya hidup. Yang dia miliki semuanya disembahkan kepada Tuhan. Percaya pada Yesus untuk hidup. Dia tidak serakah akan uang. Dia juga tidak
mencari kehormatan, tetapi dia memberikan segala yang dia punya. Tuhan melihat hatinya. Agama yang demikian, ajaran yang yang percaya atau mengandalkan Tuhan, karena mengasihi Tuhan, dia mau untuk memberikan persembahan. Bukan dia kaya atau berkecukupan, tetapi dia memberikan apa yang ada padanya. Sekarang anak Allah berkata kepadanya, orang janda ini punya iman. Orang lain tidak cukup. Dikatakan di sini, janda ini memberi dari kekurangan, bahkan ia memberi seluruh nafkah. Apakah Tuhan akan mencukupinya? Ya, Tuhan akan mencukupi dan menjaga, melihara dia. Kemudian mengapa ayat ini dituliskan di sebelum dari penerangan tentang akhir zaman? Ayat 5 sampai dengan 26 akan mengatakan tentang akhir zaman. Mengapa ini sebelumnya ayat ini diletakkan di depannya? Ini karena untuk memperingatkan kita bahwa ajaran satu agama itu sangat penting. Kita tidak melihat penampilan, baik hatimu itu yang paling penting. Apakah seluruhnya kamu percaya kepada Tuhan untuk memberikan, atau kamu menyembah mamun, atau menyembah kehormatan, menyembah ketenaran, dan mendapat pujian dari orang penuh dengan kepalsuan? Dan apakah kamu memberi seluruh dari kekuranganmu bagi Tuhan dan hidup bagi Tuhan? Setelah menerangkan soal ini, barulah menerangkan tentang akhir zaman. Jadi di dalam agama kita harus tahan, tetap bertahan. Kita harus melewati akan akhir zaman ini. Tetapi akhir zaman bukanlah titik akhir. Bukanlah hal yang berkesudahan. Iman kita bagaimana, ajaran kita bagaimana di hadapan Tuhan, kita tetap bertahan. Maka janda miskin ini dia tetap. Orang kaya dan juga ahli Taurat tidak bisa. Kamu bagaimana? Kalau kamu tidak memiliki uang, kamu juga bisa dikatakan orang kaya. Semoga kamu paham apa yang saya maksud. Orang kaya yang dimaksud adalah orang yang akan tamak akan kekayaan dan mencari kekayaan. Semuanya itu akan berlalu. Kita tidak memiliki banyak uang, tetapi kita bisa berkelimpahan. Tidak punya uang itu sesungguhnya orang yang kaya, karena kamu tidak terikat oleh uang. Kamu bisa memiliki uang yang tidak habis dipakai karena ada Tuhan. Orang kaya itu yang dia bisa dapat seberapa banyak, itulah yang dia dapat. Kita tidak punya uang. Semua uang itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita pakai untuk pada Tuhan. Kita bisa memberi. Dan kan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Segala langit, segala ternak, hewan, semua bumi adalah milik Tuhan. Apa yang kamu perlukan, Tuhan akan memberikan kepadamu. Amin. Mohon harapan saya agar
Saudara-saudari 611 juga demikian. Yang kamu punya bukanlah dikit tetapi sedemikian besar. Sedemikian banyak. Tuhan tidak terbatas. Pada saat kita bisa demikian, pada saat kita memiliki Tuhan, kita bisa melewati segala kesulitan, melihat datangnya yang abadi, yang kekal, keselamatan kerajaan sorga. Amin. Pagi ini saya melihat ini, mohon kalian kerinduan saya kalian juga bisa melihat. Jangan tamak akan kekayaan. Saudara-saudari semua di Hong Kong, janganlah serakah akan mencari akan uang. Bukan berarti saya melarang kalian untuk mencari akan rumah, tetapi maksud saya janganlah kamu menjadi serakah. Kalau kamu serakah, kamu juga takut, maka akan terikat akan rumah. Kalau Tuhan memberi kepadamu dengan gembira, pergilah untuk beli. Jangan memaksakan diri. Dan lagi pula ada sebagian orang ada menggunakan seperti pinjaman uang untuk membeli rumah. Maksud saya bukan berarti tidak boleh meminjam uang untuk beli rumah, itu maksud saya boleh. Tetapi kamu harus melewatkan tekanan pemeriksaan dulu, dan kamu merasa kamu sanggup untuk membayarnya, dan kamu juga sanggup untuk membayarnya. Kamu bisa punya kekuatan, bisa untuk membayarnya. Kita membeli rumah bukan untuk serakah punya rumah. Ada sebagian orang demi untuk beli rumah mereka sangat irit. Bahkan mereka tinggal di rumah petak atau irit segala sesuatunya demi untuk beli rumah. Saya salut akan imanmu, tetapi janganlah itu memaksa diri. Kita dengan iman kita harus lewati. Kita demi Tuhan, bukan untuk menderita. Tuhan memberi kepadamu untuk beli, belilah. Tuhan menyuruh kamu 10 tahun lagi untuk beli, ya belilah 10 tahun, nantilah 10 tahun lagi. Janganlah kamu dengan cepat untuk memaksa diri. Seperti tidak bisa naik mobil, kamu bisa mengejarnya, ya bersyukur. Kalau tidak bisa mengejarnya, janganlah marah-marah atau mengatakan kata-kata yang tidak cocok. Kita melihat janda miskin ini, dia memberikan 2 peser uang nafkahnya, dia memberikan kepada Tuhan. Kita melihat di subtema yang kedua, ayat ke-5 sampai dengan pas ayat 24. Melewati penderitaan di akhir zaman. Ini menerangkan tentang petunjuk akan tentang penderitaan di akhir zaman. Penderitaan di akhir zaman, tetapi di sini tanda ini bukanlah berarti bahwa akhir zaman akan datang, telah datang. Kalau kamu melihat tanda-tanda demikian, maka kamu tahulah bahwa akhir zaman telah datang. Satu penderitaan.
Setiap orang yang bisa bertahan di hadapan Tuhan, kita harus melewati penderitaan ini. Di ayat kelima dikatakan tentang bait Allah. Bait Allah, orang berbicara tentang bait Allah yang mengagumkan dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai persembahan sangat indah sekali. Yesus berkata malah, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bait suci tidak ada batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sekarang kamu lihat sangat indah, sangat megah, sangat kokoh. Tetapi ia akan diruntuhkan. Kemudian muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah ini akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, dia tidak memberitahukan kapan akan terjadi. Tetapi Yesus berkata, di situ haruslah waspada. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Dia berkata, aku adalah Kristus. Dan berkata, aku adalah dia, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan kalau kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu. Yesus berkata bahwa itu ada tanda-tanda sebelumnya. Dan janganlah kamu disesatkan oleh tanda-tanda di akhir zaman ini. Ada orang yang memalsukan Kristus datang. Mereka berkata dia adalah juru selamat, punya kuasa. Ini adalah palsu. Lagi pula kamu akan mendengar tentang peperangan dan pemberontakan. Perang, negara akan perang, pemberontakan. Ini menerangkan tentang politik. Semua ini, kalau kamu melihat, janganlah kamu terkejut, janganlah takut. Jangan takut ada pemberontakan, jangan takut akan perpecahan, akan masyarakat, jangan takut akan kependeritaan ini. Kita harus waspada, jangan sampai tersesat. Dan lagi pula sekarang saatnya yang bukanlah yang berarti kesudahan sudah datang. Semua ini terjadi, tetapi kesudahannya akhir zaman belum datang. Akan terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Di situ ada peranglah, ada gempa bumi yang dahsyat, dan ada penyakit sampar dan kelaparan. Di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan, bahkan ada gempa bumi. Lagi pula ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit yang mengejutkan. Banyak sekali yang aneh-aneh yang mengejutkan, tanda dari langit akan terjadi. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan di rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu dihadapkan kepada raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Di dalam tanda-tanda ini akan terjadi peperangan, ada bangsa, ada sampar, ada kelaparan, dan juga kamu akan ditangkap dan ditindas. Orang-orang akan menangkap orang Kristen, menangkapmu. Tetapi hal ini akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dalam kesulitan, dalam penderitaan, kita terus untuk bersaksi. Janganlah disesatkan. Saudara-saudari semua, walaupun dalam kesulitan, dalam pemasyarakat, kita sebagai
gereja kita juga harus waspada. Jangan karena masalah ini kita digoncangkan. Sampar, jangan menggoncangkan iman kita. Bangsa berperang, jangan kita memudarkan kepercayaan kita kepada Kristus. Kita terus bertahan demi kebenaran. Kita semua sesungguhnya juga telah mengalami, sesungguhnya kita juga takut. Kita takut ada kekerasan akan datang. Dan juga kita khawatir akan mendapatkan penganiayaan, tetapi kita tetap untuk memberi. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak terpengaruh. Kita jangan berbelok dari kebenaran. Kita jangan tinggalkan kebenaran. Tidak disesatkan. Kita terus mengikuti Tuhan, bertahan demi Kristus, bertahan demi kebenaran. Semua akan berlalu. Penindasan akan berlalu. Dan juga penindasanlah akan menjadi kesaksian bagi kita. Maka pada saat kamu ditangkap orang, kamu pun tidak perlu takut. Di ayat 17, kamu akan dibenci semua orang-orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan akan menjagamu. Dalam kesulitan ini kita tetap berpegang teguh pada agama kita. Ayat 20-24 juga termasuk dari subtema yang kedua, menandakan tentang runtuhnya Yerusalem. Ini juga satu tanda. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Maka waktu itu kamu harus pergi dari Yerusalem, sebab akan ada bencana besar terjadi. Orang-orang yang dari Yudea melarikan diri dari pegunungan, orang yang berada di mengungsi, dan juga dan lagi pula di situ ada di sini Yerusalem akan diruntuhkan, setelah kematian Yesus 40 tahun semua ini terjadi. Pada saat itu semua orang akan menghadapi semua kesulitan ini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, akhir zaman itu hanya ada tanda kita harus melewati penderitaan ini. Kita juga harus waspada di subtema yang ketiga 25 sampai yang 38, melihat jalan kekekalan yang di ayat 25 dikatakan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan bumi dan di bumi bangsa-bangsa akan takut, bingung menghadapi deru dan gelora laut. Seluruh berbagai bangsa tidaklah akan tergoncang, tidak sanggup. Banyak sekali masalah. Bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Semua akan berubah. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa di bumi. Karena bencana besar terjadi. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Yesus Kristus akan datang. Di si ayat ini mengatakan akan kedatangan Yesus Kristus. Yaitu pada saat Yesus pertama kali datang di bumi ini menerangkannya. Dia akan datang kembali. Orang akan melihat anak manusia datang dari awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Para muridnya pada saat muridnya bertanya kapan semua itu akan terjadi, kapan Yerusalem akan diruntuhkan, maka Yesus, sebelum aku datang akan ada tanda-tanda yang akan terjadi, dan tanda-tanda ini akan terjadi. Kamu akan ditindas, kamu akan menghadapi bencana, sampailah, peranglah, bahkan dari alam pun akan ada perubahan. Tetapi waktu itu bukanlah berarti kesudahannya sudah akan segera datang. Maka kamu di situ juga akan melihat orang akan ketakutan, kecemasan yang menimpa bumi, langit akan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itulah anak manusia datang dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Yesus menerangkan tentang dirinya, dia akan bangkit lagi, akan datang kembali. Waktu di bumi, Yesus menghadapi penderitaan kemudian mati, dia akan bangkit dalam kemuliaan dan diangkat di surga, dan dia akan kembali dari kemuliaan kembali. Pada saat Yesus di bumi mendapatkan penghakiman, anak-anak semua sekarang kita adalah dalam penghakiman dunia penuh dengan kesulitan. Saya merasa ini adalah penghakiman Tuhan sebab Tuhan berkuasa. Kita di antara ini kita haruslah waspada. Sebab di Alkitab memberitahukan kepada kita agar kita waspada, janganlah kita sesat. Kita harus menangkan akan penderitaan ini. Kita janganlah kehilangan iman kita, sebab tuh tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Tuhan menjaga kita di dalam sampah, dalam kegentingan bangsa ini banyak sekali media-media yang palsu. Kita harus melihat, kita harus waspada. Kita akan melihat Tuhan akan datang. Yesus Kristus akan datang dari langit, dari dalam awan, dalam segala kekuasaan dan kemuliaan, dan membawa penghakiman. Ini adalah kedatangan yang kedua dan berkesudahan. Kemudian Yesus mengatakan tentang perumpamaan tentang pohon ara. Karena keterbatasan waktu, saya tidak banyak meneruskan. Poin yang terpenting di mana? Di ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari segala yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di ayat 31 dikatakan, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita sekarang saat ini berdiri dalam kesulitan dalam penghakiman Tuhan. Semua bangsa-bangsa juga menghadapi penghakiman. Kita akan melihat bagi kerajaan Allah akan digenapi, yaitu pada
saat Yesus datang kembali, tergenapilah semuanya itu. Sekarang kita dalam menghadapi kesulitan, kita melihat, maka kita bisa masuk untuk melewati. Kemuliaan Tuhan ada pada kita dan membantu kita melewati segala kesulitan penderitaan ini. Yesus Kristus akan datang kembali. Baik sekarang saya akan meninggal dunia, atau saya di masa hidup saya bisa melihat akan kedatangan Tuhan. Saya di hadapan Tuhan tetap untuk bertahan. Dan yang penting yaitu aku bersama Tuhan. Sekarang janganlah kamu melihat kesulitan kamu takut dan berserah, kamu meninggalkan Tuhan. Kamu harus bertahan di hadapan Tuhan. Kehilangan. Pada saat Tuhan akan datang, kamu tidak akan diangkat dan tidak berdiri di sampingnya Tuhan, tetapi kamu berdiri di dalam penghakiman, di tata penghakiman. Dan Kristus berkata kepadamu, kamu meninggalkan aku, pergi di alam yang gelap, di dalam penghakiman, karena kamu tidak mengakui aku, karena kamu menyukai dunia, karena kamu hanya mempunyai agama yang palsu. Agamamu hanyalah penampilan. Kamu bilang percaya akan aku, tetapi sesungguhnya kamu tidak percaya akan aku. Mungkin kamu berkata, Yesus, aku berbuat banyak bagimu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenalmu. Karena aku tidak punya makan, kamu tidak memberi aku makan. Aku tidak punya baju, kamu tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku bekerja sebagai hambamu, kamu tidak memberi aku makan. Kamu tidak memberi aku makan, kamu tidak memberi aku libur. Masih 2 bulan juga kamu tidak memberi gajiku. Waktu aku pergi, kamu tidak memberikan gaji long service bagiku. Janganlah semua ini terjadi bagimu. Hari ini bagaimana agamamu dalam hidupmu? Apakah aku bisa bertahan di hadapan Tuhan pada saat Tuhan datang? Apakah aku bisa untuk bersama dengan Tuhan? Aku bersama di samping Tuhan mendapatkan penghargaan. Bisakah aku duduk dalam tahta kehormatannya, atau aku dalam penghakiman dalam kegelapan? Semakin kamu melewati penderitaan ini, ikatan dunia ini, apakah yang menjadi pilihanmu, uang atau Tuhan? Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, harapan kami hanya padamu. Kami mau tetap untuk dihadapin, kami memuji Engkau. Saudara semua, mari kita bangkit untuk memuji Tuhan.世上一切更有
是的，你在我里面，是的，我终战胜有你了，没有惧怕的战胜有你，我宣告在我里面听，比世上一切更有能力，我不输这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，我是永有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有耶稣，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有耶稣，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚！是的，我们一起来开口来祷告，主啊，是的，在你的里面，主啊，我们就脱落这一切的。 Tuhan, di dalam kami bisa bertahan untuk berdiri. Haleluya, mari kita berdoa. Kita mendeklarasikan di hadapan Tuhan, kita sanggup untuk bertahan berdiri di hadapan Tuhan. 我是永有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亞！哈利路亞！主，我哋多謝你，我哋 Haleluya. 因為有你，我哋可以喺呢個世界 Tuhan Yesus, kami berterima kasih. 好多困難裏邊，我哋能夠勇敢站立。主啊，多謝主你。 Di dalam kesulitan di dunia ini kami berani untuk tetap bertahan diri. Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk mempersiapkan hati kami untuk menjemput kedatangan-Mu kembali. Saudara semua, mari kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita 我哋先要諗下我哋 men- 因 me- 為咩而活咧？我哋係從永恆嘅角度 menyiapkan diri untuk menerima kedatangan Yesus Tuhan kita yang kedua kalinya. 去為我哋嘅 Apakah 安全 apakah kita masih sibuk untuk 與嚟到打 kebutuhan hidup kita sehari, kekayaan kita, atau kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah hati kita percaya 我哋為咩而活 Yesus? 係好多壓力， Untuk apa kita hidup? 但我哋 Banyak tekanan di dunia, banyak tekanan. 你知我哋係用我哋嘅心嚟到 Keamanan kita ada di mana? Saudara semua, kita renungkan agama kita begitu nyata. Tuhan Yesus, ujilah hati kami. Tuhan, ujilah hatiku. Tuhan, aku percaya padamu. Aku percaya padamu ya Tuhan. Tetapi, apakah aku masih
demi untuk pekerjaanku, untuk naik, khawatir akan pekerjaanku, jabatanku, apakah bisa aku naik, apakah aku masih khawatir adakah uang untuk membeli rumah atau segala sesuatu. Hatiku penuh dengan kekhawatiran akan barang dunia ini. Tuhan, tolonglah aku agar aku bisa melewati semuanya ini. Tuhan Yesus yang terkasih, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku Tuhan, kami percaya padamu, tetapi kami seperti punya syarat. Tuhan, sehingga membuat kami seperti terpisah, terpotong-potong. Dan kami berdoa, kamu berdoa pun dengan menggunakan cara kami sendiri. Tuhan, ampunilah aku. Aku khawatir karena demi untuk perekonomianku. Bahkan aku khawatir akan masa depan anak-anakku. Tuhan, mohon Engkau terangi aku lagi agar saudara semua dan juga kita mohon pada Tuhan untuk Tuhan menerangkan hati kita. Tuhan, terima kasih. Kami di hadapan-Mu sekali lagi untuk mengoreksi diri kami sendiri. Tuhan, hubungan kami dengan-Mu, agama kami, mata kami, pandangan kami di dunia, dan dalam segala kegelisahan, dalam segala kesulitan, segala pandangan kami hanya pada hidup kami yang sekarang. Tuhan, kami tahu agama kami tidaklah kokoh dan hubungan kami dengan-Mu tidaklah kuat. Pada saat ada badai yang kami bangun, semuanya itu akan runtuh. Tuhan, hari ini berilah kami fokus kepadamu Tuhan, bukan pada kesulitan ini, bukan dalam kegelisahan akan masa hidup kami yang sekarang. Tuhan, kami mengaku kami tidak sanggup, sangatlah sulit, dan juga kami mengaku pandangan kami banyak kekurangan dalam mengikuti-Mu. Dalam setiap kami menghadapi kesulitan, kami mudah terjatuh. Saudara semua, mari kita berdoa. Baik apa yang kita hadapan ini, yang kita hadapi sebagai kegelisahan kita, kesulitan kita, yang kita kekhawatiran kita, atau yang kita utamakan, kita berdoa pada Tuhan. Segala sesuatu ini yang menjadi kekhawatiran atau kegelisahan ini, baik pada orang-orang atau barang-barang, kita beritahu pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur padamu karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau selalu berkata untuk kami untuk senantiasa berdoa. Tuhan, kami serahkan segala yang ada di dalam hati kami, segala kegelisahan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar doa doa kami dan membawa kami keluar dari kematian ini, dalam kesulitan ini, baik dalam pekerjaan kami, anak-anak kami, karena di dalam-Mu
tidak ada satupun yang ada kekhawatiran, kegelisahan. Engkau membawa kami keluar dari lembah kekelaman. Hanya Engkau yang bisa membuat kami untuk bertahan berdiri. Roh Kudus, mohon Engkau tolonglah kami agar firman-Mu dipahatkan di dalam hati kami, baik dalam keadaan apapun, dengan firman-Mu agar membantu kami untuk bisa berdoa dan membantu kami untuk bisa bertahan berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kami setiap orang di sini ingin untuk tetap bertahan berdiri. Tuhan, lewat firman-Mu, Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat kami untuk berdiri, untuk tahan berdiri. Hanya Engkau yang sanggup untuk membantu, yang menolong kami agar jangan terjatuh. Tuhan, kami berpegang pada firman-Mu. Dengan firman-Mu menuntun kami menuju jalan kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Dalam kesulitan tiba, kami percaya akan Engkau. Kami percaya Engkau akan bersama kami melewatinya. 我靠近你同在，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我是你永远在身边。主，你永远 Di setiap saat, di setiap waktu, hanya Engkau di samping kami. Mohon Engkau menyertai kami. Segala kekuasaan-Mu tidak akan berubah. Kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu sampai selamanya. Masa depanku di tangan-Mu. Kubu pertahananku, Allah yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu. Masa depanku di tangan-Mu. 你係堅固嘅磐石，神咧，我哋要嚟敬拜你。 Tuhan, Engkau adalah 讓我哋嘅生命就 kubu pertahanan yang kuat. 佢將兩個 Tuhan, 投進呢個紅葉。 kami ingin seperti janda miskin ini yang memberikan 2 peser uang dalam peti persembahan ini. Tuhan, janda miskin ini dia segala sesuatunya pun kekurangan, tetapi dia memberikan yang sulung bagimu, yang utama bagimu. Saudara-saudari, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Seorang janda miskin, dia tidak punya suami, 喺人睇嚟， dia tidak punya uang. Di pandangan orang dia tidak punya harapan. 所有嘅都奉獻俾神。我哋都 Tetapi 可以 apa 為 yang 自己 dia 嘅生 punya dia 為自己嘅 persembahkan 信 bagi 心 Tuhan. 為自己能夠 Kita 相 berdoa 信 untuk hidup 靠 kita, 靠 bagi 神 iman 靠 kita, 神去禱告 agar kita bisa percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, yang Kau lihat adalah hati kami. Yang Kau lihat adalah hati kami. Engkau tahu berapa banyak apa yang kami miliki. Seperti janda ini, dia tidak mempunyai apapun, tetapi dia rela untuk memberikan segalanya.
Tuhan karena di hati janda ini adalah Engkau adalah segalanya. Tuhan, seperti kami, Tuhan, kami ingin Engkau adalah segala bagi kami. Tuhan, berilah imannya bagi kami. Dan Tuhan, setiap persembahan kami adalah dengan sukarela, baik dengan uang kami maupun dengan kasih kami, ataupun waktu. Tuhan, mohon Engkau bantulah kami dalam segala ini. Di pasal ini Tuhan berkata kepada kita berdiri dalam dua penghakiman. Yesus pada saat dia masih di bumi mengatakan bahwa bumi akan menghadapi segala penderitaan dan kita akan mengalami penganiayaan. Kita sekarang dalam keadaan yang demikian, tetapi kita harus melihat Kristus yang akan datang. Pertama kali dia datang untuk menghakimi bumi. Kedatangan yang kedua kali, bumi juga akan menghadapi penghakiman. Apakah kita bisa tetap bertahan berdiri? Kita pejamkan mata. Hari ini kita dalam kesulitan, penderitaan. Tanda-tanda akhir zaman mulai diperlihatkan. Kristus akan segera datang. Di dalam rahmat kita melihat kekekalan. Kita melihat Kristus yang akan datang. Hatimu yang kamu andalkan, yang kamu rindukan akan kedatangan Kristus. Yang kita percayakan yaitu keselamatan dari Kristus bagi kita, penjagaan Kristus bagi kita. Kita semakin melewati kesulitan sekarang ini, melihat kedatangan yang abadi. Agar kita setiap hari yang kita iman kita, persembahan kita hidup, agama kita melihat keabadian yang akan datang, bukan melihat kekayaan di bumi ini. Rasa aman kita yang kita harapkan adalah Tuhan sendiri. Seperti janda miskin ini sama. Mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan. Agama di dalam hidupnya kokoh, bertahan, kuat. Dia bukan dengan penampilan yang palsu, bukan kekayaan atau kehormatan orang lain, tetapi dengan sungguh-sungguh tegar di hadapan Tuhan. Saudara, anak-anakku, sekarang kita dalam kesulitan, kita berdiri di hadapan Tuhan. Fokuskan pandangan kita pada Tuhan. Tuhan memberimu kekuatan. Kedatangan keabadian yang akan datang, kekuasaan kita letakkan di hadapan kita. Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Lepas dari segala kesulitan yang sekarang ini, agar kami bisa bertahan berdiri di hadapan-Mu.
Engkau menyanggah kami, menyelamatkan kami. Walaupun beribu-ribu orang rebah di sebelah kami, tetapi segala bencana tidak akan ada pada kami. Di dalam dunia menghadapi penghakiman, Engkau melindungi anak-anak-Mu, menjaga hati kami, dan juga memberi kami hati yang waspada, hati yang punya iman pada kami, agar kami seluruhnya percaya kepadamu, agar kami seluruhnya mengandal padamu. Roh Kudus, datanglah di dalam kami, berilah harapan dan kekuatan pada kami, kuatkanlah iman kami, agar di dalam kesulitan ini kami tidak putus asa, karena lagi pula ada pertolongan darimu pertolongan yang di setiap saat. Anugerah-Mu ada pada kami, dan juga berilah iman kami untuk terus berdoa, agar kami selalu mengandalkan Engkau. Apa yang kami perlukan, Engkau memberikan kepada kami. Mari kita berdoa dengan doa Allah Bapa kami. Allah Bapa yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Doa pagi sampai di sini.